Mengapa semua ini terjadi padaku? Ray dan Tamara baru saja berkunjung dari rumah Aryasta, adik Ray yang sudah menikah dan mempunyai satu anak berusia 3 tahun. Hari ini hari Sabtu dan mereka belum memiliki rencana lain setelah ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke salah satu kafe di dekat situ. Seperti biasa, Tamara mendapati satu sosok yang berdiri di smoking area luar kafe itu. Ia hanya berdiri di tepi balkon kafe itu sambil memandangi langit di atas sana. Sosok wanita yang terlihat cukup dewasa, sekitar berusia di atas 30 tahun menurut penglihatan Tamara. "Ray, mau pindah keluar nggak? Biar kamu bisa ngerokok juga sayang," ujar Tamara. "Alasan, pasti dapat penampakan lagi kan?" ujar Ray yang paham. Tamara pun mengangguk, tidak mau berbohong pada Ray. Ray pun terkekeh. "Ketahuan lah, di mana-mana cewek pasti ngelarang cowoknya ngerokok. Or paling enggak keberatan. Ini malah mempersilahkan. Udah deh, aku tahu, pasti ada yang kamu lihat. Mau cerita sekarang atau mau action dulu?" tanya Ray konyol. Tamara jadi terkekeh dibuatnya. "Action apa sih, Ray? Ayo pindah," ajak Tamara. Ray pun akhirnya mengikuti Tamara untuk pindah duduk di smoking area bagian luar kafe itu. Tamara memilih tempat duduk di tepi balkon tempat sosok itu tengah berdiri. "Ray, aku bakal ajak dia ngomong. Kamu gak apa-apa lihat aku ngomong sendiri? Atau kamu mau pindah mungkin?" tawar Tamara. Ray menggeleng. "Tamara, aku terima kamu apa adanya," ujar Ray dengan wajah so serius sambil menepuk-nepuk pundak Tamara. Padahal ia sedikit sulit diajak bicara serius. Selalu ada saja ulahnya yang membuat Tamara selalu terhibur dan tertawa. Namun, itu juga yang membuat ia mencintai Ray, karena Ray begitu lucu untuknya, tapi juga sangat pengertian dan penyayang. "Hai, siapa nama kamu?" tanya Tamara. Sosok itu meliriknya sekilas, kemudian kembali lagi menatap langit seperti tadi, melanjutkan lamunannya. "Namaku Tamara," ucap Tamara karena sosok itu belum menjawab pertanyaannya. "Namaku Arkana," jawab sosok itu tapi tidak melihat ke arah Tamara. Ia masih saja melihat ke arah langit sore. Wanita cantik dengan kulit yang berwarna sawo matang, namun tetap terlihat bersih dan sangat cantik. Rambutnya panjang bergelombang, pun mata sayunya yang membuatnya terlihat sedih. "Kenapa kamu masih ada di sini?" tanya Tamara. Dan sosok Arkana itu hanya mengendikkan bahunya, masih tidak melihat ke arah Tamara. "Apa kamu sendirian? Duduklah, kamu bisa bercerita padaku," ucap Tamara. Sosok Arkana itu berwajah datar tanpa senyum, namun ia menurut dan duduk pada kursi di hadapan Tamara. Sedangkan Ray di samping Tamara. "Tidak ada yang bisa kuceritakan, Tamara," ujar sosok Arkana itu. "Izinkan aku menyentuhmu ya," ucap Tamara lalu menyentuh tangan Arkana. Potongan ingatan langsung terlihat oleh Tamara. Arkana dengan pakaian formal seperti hendak pergi bekerja. Ia sepertinya wanita karir, memiliki suami, dan mereka tinggal di sebuah apartemen. Suaminya cukup tampan, terlihat serasi dengannya, walau agak terlihat lebih tua dari Arkana sedikit, dengan jarak usia yang tidak terlalu jauh nampaknya. Jika Arkana terlihat berusia sekitar 30 tahun, suaminya seperti sekitar 35 tahun mungkin. Sebuah ingatan memperlihatkan adegan Arkana menyiapkan baju yang cukup banyak dalam sebuah koper. Lalu ia dan suaminya saling berpelukan dan berciuman. Nampaknya sang suami akan dinas keluar kota. Tamara menambah fokusnya untuk menyelami ingatan Arkana ini. Ternyata ia dan suaminya menjalin hubungan LDR. Suaminya bekerja di kota yang lain. Mereka hanya bertemu beberapa bulan sekali, dan waktu pertemuan mereka paling hanya 1 minggu lamanya, atau jauh lebih sedikit dari waktu mereka terpisah. Kadangkala di saat Arkana masih merindukan suaminya harus pergi jauh lagi. Ia katakan semua itu demi masa depan mereka. Walau sebenarnya Arkana tidak bergantung pada suaminya karena ia pun memiliki pekerjaan dengan pemasukan yang tidak main-main. Sesungguhnya jika ia diperbolehkan memilih, daripada tabungan masa depan, ia lebih memilih suaminya selalu ada di sampingnya, mendampinginya setiap hari seperti pasangan lain pada umumnya. Tetapi, suaminya seperti tidak pernah memahami keinginannya dan selalu lebih mementingkan pekerjaannya. 7 tahun sudah aku membangun rumah tangga dengan Mas Raka. Kami belum dikaruniai anak, ujar Arkana lirih. Tamara menatapnya berempati. Apakah jangan-jangan suaminya berselingkuh karena Arkana belum bisa memberikannya anak? Alasan klise laki-laki yang tidak bermoral, pikir Tamara. "Lalu apa yang terjadi dengan kamu?" tanya Tamara ingin tahu. "Beberapa waktu lalu,
Aku baru tahu kalau aku hanyalah istri kedua Mas Raka. Istri kedua Tamara. Aku sama sekali tidak ada niat untuk merebut milik orang lain. Aku juga korban yang ditipunya. Ia mengaku kalau ia duda dan istrinya sudah lama meninggal. Lalu dari mana kamu tahu kalau kamu istri keduanya? Apa itu benar? Tanya Tamara, khawatir jika Arkana mungkin hanya berprasangka saja. Benar Tamara, ia bukan bekerja di luar kota, tapi di sanalah tempat tinggal aslinya bersama istri pertamanya. Aku tahu dari seorang teman yang melihatnya di sana. Ia juga memfotokan kenyataan itu. Saat itu aku merasa hancur Tamara. Aku begitu bodoh karena bisa-bisanya dibohongi sekian tahun olehnya. Lalu, apa suamimu mengakui keadaan itu? Tanya Tamara. Tidak, aku belum sempat mengajaknya bicara untuk mengetahui kebenarannya dari mulutnya sendiri. Aku hanya ingin mendengar langsung dari mulutnya, ucap Arkana dengan air mata yang mengalir di pipinya. Tamara tidak dapat membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Arkana saat mengetahui kebenaran yang sangat menyakitkan itu. Belum sempat. Perasaan Tamara sontak tidak enak. Istrinya mendatangiku, lalu membunuhku, ucapnya. Tamara tambah terkejut dibuatnya. Bagaimana istrinya tahu di mana bisa menemuimu? Ucap Tamara penasaran. Arkana menggeleng sedih. Aku sama sekali tidak tahu soal itu, Tamara. Mungkin Mas Raka sudah jujur padanya tentang kami, dan dia marah. Tapi, apa aku tidak boleh marah juga? Aku di sini juga adalah korban. Aku bukan perebut suami orang. Aku tidak tahu apa-apa. Pernikahan kami sah. Mas Arka itu begitu licik dan pandai menyembunyikan segalanya, baik dari istri pertamanya juga dariku, ujar Arkana. Kali ini ia menangis tanpa menahannya. Mengapa semua ini terjadi padaku? Ratapnya. Menangislah, ucap Tamara, sambil memeluknya. Tamara mendapatkan penglihatan ingatan Arkana di mana saat itu ia membukakan pintu apartemennya ketika ada yang mengetuknya. Ia pikir itu adalah suaminya. Namun tiba-tiba ketika pintu terbuka, wanita itu sontak mendorong Arkana dan menikam dengan pisau beberapa kali ke sekujur tubuhnya, juga wajah Arkana. Tikamannya terlihat sangat kuat, menggambarkan amarahnya saat itu. Tapi sungguh gila istri Raka ini, begitu ringan tangannya dalam melenyapkan nyawa orang lain, dan kini ia dipenjara. Suami Arkana tidak ada penglihatan apapun tentangnya. Ia menghilang.